Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BK Palembang akan menjelaskan tentang tingkah laku sosial dan perkembangan sosial remaja yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Iqbal, Armanur Hidayanto, Ila Purnamasari, dan Selvi Arta. Pengertian tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial merupakan gerakan-gerakan yang diperlihatkan seseorang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Harlock berpendapat bahwa perilaku sosial menunjukkan kemampuan untuk menjadi orang yang bermasyarakat. Lebih lanjut lagi, perilaku sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang. Perilaku tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya, dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Kekasan tingkah laku sosial remaja. Masa remaja adalah saat mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Remaja memang memperlihatkan tingkah laku yang khas sebagai tanda mereka berkembang sebagai remaja yang normal. Remaja dapat saja mengalami berbagai rintangan dan kegagalan. Ada berbagai macam kekhususan tingkah laku sosial remaja yang harus dipahami, yaitu 1. Remaja mengalami perubahan fisik atau pertumbuhan paling pesat dibandingkan dengan periode perkembangan sebelum maupun sesudahnya. Pertumbuhan fisik pada remaja sangat cepat. Tulang-tulang mereka memanjang lebih cepat sehingga ukuran tinggi bertambah cepat. Yang kedua, mempunyai energi yang melimpah secara fisik dan psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi dan beraktivitas. Periode remaja merupakan periode yang paling kuat secara fisik dan kreatif secara mental sepanjang periode kehidupan manusia. Oleh karena itu, periode remaja merupakan periode paling tepat bagi sekolah untuk mengembangkan potensi-potensi fisik dan psikis mereka dengan berbagai cara. Yang ketiga, perhatian mereka lebih terarah kepada teman sebaya dan secara berangsur melepas diri dari keterkaitan dengan keluarga. Ini berarti bahwa remaja tidak membutuhkan keluarga, tetapi sebaliknya, mereka sangat membutuhkan bantuan sokongan keluarga dalam membina hubungan dengan teman sebaya. Aktivitas berkelompok sangat besar peranannya dalam belajar remaja. Untuk yang keempat, remaja memiliki keterkaitan yang kuat dengan lawan jenis. Remaja mulai timbul keinginan untuk akrab dengan lawan jenis, tempat menyatakan isi atau berbagai rasa. Remaja memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membina hubungan dengan lawan jenis. Yang kelima, periode idealis. Periode masa remaja merupakan periode terbentuknya keyakinan tentang kebenaran, keagamaan, dan kebijaksanaan yang benar terjadi di masyarakat. Mereka ingin mengisi kekosongan ilmu dan keyakinan tentang tujuan hidup yang merupakan filsafat hidup. Yang keenam, menunjukkan kemandirian. Remaja menunjukkan kegiatan untuk mengambil keputusan tentang diri mereka sendiri. Mereka ingin menentukan sendiri jurusan sekolah, karir, teman-teman yang ingin dijadikan teman akrab. Terjadi konflik dengan orang tua dan guru atau orang dewasa lainnya jika mereka menuntut remaja patuh terhadap keinginan mereka. 7. Berada pada periode transisi antara kehidupan
masa kanak-kanak, dan kehidupan dewasa. Mereka akan mengalami berbagai kesulitan dalam hal penyesuaian diri untuk menempuh kehidupan sebagai orang dewasa. Mereka bingung dalam menghadapi diri sendiri dan sikap-sikap yang di sekitar mereka yang kadang memperlakukan mereka sebagai anak, namun di sisi lain menuntut mereka bertingkah laku dewasa. 8. Pencarian identitas diri. Remaja ingin menjadi seseorang yang dianggap benar dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, remaja memerlukan keyakinan hidup yang benar untuk mengarahkan mereka dalam bertingkah laku. Sekian dari saya, terima kasih. Proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Teori psikoanalisa merupakan perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik anak berjalan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologi, anak-anak masih sangat terkait dengan lingkungannya, terutama orang tua. 2. Perkembangan social learning. Pada fase ini, juga anak-anak hanya senang bermain tetapi juga lebih banyak berbicara. Hubungan atau kontak sosial lebih baik daripada hubungan sosial yang kurang baik. 3. Perkembangan kognitif. Anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat sesuatu. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan inteligensi. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terdapat berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas diarahkan oleh keluarga. 2. Kematangan anak. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik atau psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak dipandang dalam konteksnya yang utuh. Dalam keluarga anak itu, ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar,
memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tertinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah diciptakan oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.